Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya rasa sakit. Rasa sakit tidak selamanya tak berharga, sehingga harus selalu dibenci. Sebab mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Bisanya ketulusan sebuah doa muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Adalah jerih payah dan beban berat saat menuntut ilmulah yang telah mengantarkan seorang pelajar menjadi ilmuwan terkemuka. Ia telah bersusah payah di awal perjalanannya, sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Usaha keras seorang penyair memilih kata-kata untuk bait-bait syairnya telah menghasilkan sebuah karya sastra yang sangat menawan. Ia dengan hati, warat syaraf, dan darahnya telah larut bersama kerja kerasnya itu, sehingga syair-syairnya mampu menggerakkan perasaan dan mengguncangkan hati. Upaya keras seorang penulis telah menghasilkan tulisan yang sangat menarik dan penuh dengan ibarah, contoh-contoh, dan petunjuk. Lain halnya dengan seorang pelajar yang senang hidup foya-foya, tidak aktif, tak pernah terbelit masalah, dan tidak pula pernah tertimpa musibah. Ia akan selalu menjadi orang yang malas, enggan bergerak, dan mudah putus asa. Seorang penyair yang tidak pernah merasakan pahitnya berusaha dan tidak pernah mereguk pahitnya hidup, maka untaian qasidah-qasidahnya hanya akan terasa seperti kumpulan kata-kata murahan yang tak bernilai. Sebab qasidah-qasidahnya hanya keluar dari lisannya, bukan dari perasaannya. Apa yang dia utarakan hanya sebatas penalarannya saja dan bukan dari hati nuraninya. Contoh pola kehidupan yang paling baik adalah kehidupan kaum mukminin generasi awal, yaitu mereka yang hidup pada masa-masa awal kerasulan, lahirnya agama, dan di awal masa perutusan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, hati yang baik, bahasa yang bersahaja, dan ilmu yang luas. Mereka merasakan keras dan pedihnya kehidupan. Mereka pernah merasa kelaparan, miskin, diusir, disakiti, dan harus rela meninggalkan semua yang dicintai, disiksa, bahkan dibunuh. Dan karena semua itu pula, mereka menjadi orang-orang pilihan. Mereka menjadi tanda kesucian, panji kebajikan, dan simbol pengorbanan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 120 Allah berfirman, Yang demikian itu,
ialah karena mereka ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskannya bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah ayat 120. Di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mau bersusah payah. Al-Mutanabbi misalnya, ia sempat mengidap rasa demam yang amat sangat sebelum berhasil menciptakan syair yang indah berikut ini. Wanita yang mengunjungiku seperti memendam malu. Ia hanya mengunjungiku di gelapnya malam. Syahdan An-Nabighah sempat diancam akan dibunuh oleh Nu'man bin Al-Munzir sebelum akhirnya mempersembahkan bait syair berikut ini. Engkau matahari dan raja-raja yang lain bintang-bintang, tatkala engkau terbit ke permukaan, bintang-bintang itu pun lenyap tenggelam. Di dunia ini banyak orang yang kaya karena terlebih dahulu bersusah payah dalam masa mudanya. Oleh karena itu, tak usah bersedih bila kita harus bersusah payah, dan tak usah takut dengan beban hidup, sebab mungkin saja beban hidup itu akan menjadi kekuatan bagi kita, serta akan menjadi sebuah kenikmatan pada suatu hari nanti. Jika kita hidup dengan hati yang berkobar, cinta yang membara, dan jiwa yang bergelora, akan lebih baik dan lebih terhormat daripada harus hidup dengan perasaan yang dingin, semangat yang layu, dan jiwa yang lemah. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 46, Allah berfirman, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Quran Surat At-Taubah ayat 46. Kita teringat seorang penyair yang senantiasa menjalani kesengsaraan hidup, menanggung cobaan yang tidak ringan, dan mengenyam pahitnya perpisahan. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia sempat melantunkan qasidah yang indah, segar, dan jujur. Dialah Malik bin Ar-Rayyib. Ia meratapi dirinya. Tidakkah kau lihat aku menjual kesesatan dengan hidayah, dan aku menjadi seorang pasukan Ibnu Affan yang berperang? Alangkah indahnya aku tatkala aku biarkan anak-anakku taat dengan mengorbankan kebun dan semua harta-hartaku. Wahai kedua sahabat perjalananku, kematian semakin dekat. Berhentilah di tempat tinggi, sebab aku akan tinggal malam ini. Tinggallah bersamaku malam ini, atau setidaknya malam ini jangan kau buat lari ia. Telah jelas yang akan menimpanya. Goreslah tempat tidurku dengan ujung gerigi, dan kembalikan ke depan mataku kelebihan selendangku. Jangan kau iri. Semoga Allah memberkahi kau berdua, dan tanah yang demikian lebar semoga semakin luas untukku.
Demikianlah ungkapan-ungkapannya, demikian syahdu, penyesalan yang sangat berat diucapkan, dan teriakan yang memilukan. Itu semua menggambarkan betapa kepedihan itu meluap dari hati sang penyair yang mengalami sendiri kepedihan dan kesengsaraan hidup. Ia tak ubahnya seorang penasehat yang juga pernah merasakan apa yang ia ucapkan. Dan biasanya perkataan atau nasihat orang seperti itu akan mudah masuk ke dalam relung kalbu dan meresap ke dalam ruh yang paling dalam. Semua itu adalah karena ia mengalami sendiri kehidupan pahit dan beban berat yang ia bicarakan. Di dalam Quran surat Al-Fath ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surah Al-Fath ayat 18. Jangan cela orang yang sedang kasmaran, hingga belitan keras deritamu berada dalam derita dirinya. Kita banyak menjumpai syair-syair terasa sangat dingin, tidak hidup, dan tidak ada ruhnya. Itu bisa jadi karena kata-kata yang teruntai di dalam bait-bait tersebut bukan terbit dari sebuah pengalaman pribadi sang penyair, tetapi suatu yang dikarang dan direka-reka dalam aura kesenangan. Karya-karya yang demikian itu tak ubahnya dengan potongan-potongan es dan bongkahan-bongkahan tanah dingin dan tawar. Kita juga pernah membaca karangan-karangan yang berisi nasihat-nasihat yang sedikit pun tak mampu menggerakkan ujung rambut orang yang mendengarnya, dan tidak mampu menggerakkan satu titik atom pun dalam tubuhnya. Semua itu tak lain karena nasihat-nasihat itu tidak terucap dari mulut seseorang yang langsung pernah mengalami dan menghayati sendiri suatu kesedihan dan kesengsaraan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 167 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Quran surat Ali Imran ayat 167. Agar ucapan dan syair kita dapat menyentuh hati pembacanya, masuklah terlebih dahulu ke dalamnya. Sentuhlah, rasakanlah, dan resapilah. Niscaya kita akan mampu memberikan sentuhan ke tengah masyarakat. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Maka nikmatnya rasa sakit terkadang harus kita nikmati. Nikmatnya rasa sakit terkadang harus kita alami. Hadza wa syukran. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.